Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para shaimin, shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan beragam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita bisa menjalankan ibadah puasa kita, sholat kita dalam keadaan sehat walafiat. Itu patut kita syukuri. Kita melihat saudara-saudara kita yang memang tidak seperti kita, beberapa ada yang masih terbaring di rumah sakit, menjalankan puasanya juga harus sementara tidak bisa menjalankan puasa mungkin. Maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah. Untuk kita bersyukur, maka kita manfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita dengan kita memaksimalkan dengan beribadah. Apakah itu ibadah mahdhah ataupun ibadah ghair mahdhah. Apakah itu ibadah ritual ataupun ibadah sosial. Ibadah itu tidak hanya terkait dengan ritual saja. Ibadah itu maknanya sangat luas. Kemudian salawat teriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah memberikan warisan kepada kita. Salah satu warisan yang memang sekarang sangat bermanfaat untuk kita itu adalah Al-Quran Al-Karim, yang pada bulan ini adalah ulang tahunnya Al-Quran. Kenapa? Al-Quran karena diturunkan pada Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu ada di Ramadan. Maka kesempatan juga buat kita untuk lebih akrab dengan Al-Quran. Barangkali di 11 bulan lainnya kita belum sempat untuk menghatamkan Al-Quran. Ya, mari di bulan Ramadan ini kita khatamkan Al-Quran. Kalau bukan di bulan Ramadan, kapan? Nah itu mungkin. Apalagi ini sisa waktu yang tersisa di Ramadan ini kita manfaatkan betul. Kita bahkan Nabi sendiri itu mempunyai bacaan target harian. Dalam sehari itu mau baca berapa lembar, atau kita lebih tahu lah kemampuan kita untuk membaca Al-Quran. Waktu yang memang kita siapkan, jangan waktu sisa. Kita sisahkan waktu untuk membaca Al-Quran. Ya, kebanyakan kita kan nanti membaca Al-Quran di waktu sisa kegiatan kita gitu. Maka mudah-mudahan dengan kita cinta dengan Al-Quran ini akan menolong kita nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Karena syafaat yang kita akan dapatkan nanti di hari kiamat itu tidak hanya syafaat dari Nabi saja. Syafaat atau pertolongan nanti di hari kiamat, kita kan kalau masuk surga mengandalkan amal kita itu kayaknya rasa-rasanya nggak bisa. Dihitung amal ibadah kita kayaknya banyakkan amal buruk kita nanti. Maka kita bisa masuk surga nanti insya Allah dengan adanya syafaat. Ada syafaat Nabi, ada syafaat orang-orang soleh. Nah, salah satu dari antara syafaat-syafaat yang paling posisinya paling tinggi itu adalah syafaat Al-Quran. Kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah kalian akan Al-Quran, karena Al-Quran itu akan memberikan pertolongan, syafaat kepada siapa? Kepada yang menjadikan Al-Quran itu sebagai sahibnya. Pertanyaannya, posisi kita dengan Al-Quran itu sudah menjadi sahib belum? Ya, sebagaimana kita punya sahib di dunia gitu kan. Rasa-rasanya kalau kita tidak, kayaknya kita sekarang bersahabat itu dengan HP kayaknya ya. HP itu kalau kita bangun tidur ya kita lihat HP gitu. Coba Al-Quran kita posisikan menjadi sahabat kita dalam sehari-hari. Maka mudah-mudahan di Ramadan tahun ini
Al-Quran, kita bisa lebih berinteraksi dengan Al-Quran apapun itu bentuknya. Kita Al-Quran itu tidak hanya sebatas membacanya, kita membacanya, menghafalkannya, memahaminya, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik jamaah rahimakumullah, di kesempatan kali ini peringatan nuzul Qurannya sudah diperingati ya. Nah, biasanya nuzul Quran itu juga memang malam biasanya. Ini kita siang, nggak apa-apa. Ini kita sebagai wawasan saja. Saya mengambil tema terkait dengan dimensi ragam bacaan Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu kita keren. Tidak hanya satu ragam baca yang kita baca sehari-hari. Mempunyai ragam yang sangat banyak. Dan ini dalam rangka mengakomodir kemampuan manusia yang ada pada waktu Al-Quran diturunkan. Maka Al-Quran yang secara definisi itu adalah kalamullah. Nah, kalamullah idofatnya itu langsung Allah. Siapa Allah? Tuhan kita yang menciptakan kita, yang kasih kita rezeki, yang menentukan kehidupan kita. Jadi sakral sekali kalamullah. Makanya kan banyak penceramah yang mengatakan gara-gara Al-Quran itu bisa menjadi mulia. Nabi Muhammad menjadi nabi terbaik di antara nabi-nabi lainnya. Itu karena Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad. Di antara jutaan malaikat, yang paling kita kenal siapa? Jibril, Ar-Ruhul Amin. Karena kenapa? Lagi-lagi karena ada Al-Quran yang sebagai perantara malaikat Jibril membawanya. Kemudian di antara bulan, dari 12 bulan yang paling mulia itu adalah bulan Ramadan. Lagi-lagi karena ada Al-Quran di situ. Karena kalamullahnya itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Malam yang terbaik itu adalah Lailatul Qadar. Lagi-lagi karena ada Al-Quran. Umat yang paling mulia itu adalah umat Nabi Muhammad. Lagi-lagi karena ada Al-Quran. Ya. Sudah tidak ada keraguan lagi buat kita untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Gara-gara Al-Quran, insya Allah bisa menjadi mulia. Karena banyak sekali kalau sekarang ini cerita tentang keberkahan Al-Quran dari orang-orang soleh atau para ulama-ulama yang memang lantaran Al-Quran hidupnya menjadi berkah. Siapapun itu, karena kita menjadi Al-Quran itu adalah menjadi identitas kita sebagai umat Muslim, maka kita patut berbangga juga, berbangga dalam hal, tidak hanya berbangga dalam lisan saja, tetapi kita perlakukan Al-Quran sesuai dengan fungsinya. Al-Quran dinamakan Al-Quran karena dimensinya memang yang selalu dibaca. Maka fungsikanlah Al-Quran dengan sesuai dengan fungsinya. Nah, Allah berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Ya. Allah juga berfirman dalam Al-Surah Al-Hijr ayat 9. Next. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr, Al-Quran. Jadi nama-nama Al-Quran itu nanti banyak ya. Ada Al-Quran, ada Alkitab, ada az-zikr. Nah, dan kami pula yang menjaganya. Di ayat ini Allah menggunakan kata-kata kami, bahkan menggunakan inna. Taukid ya, menguat ya. Kenapa sih Allah tidak menggunakan aku yang menurunkan Al-Quran dan aku pula yang menjaganya? Allah Maha Kuasa tentang hal itu. Tapi menggunakan kata-kata kami di sini berarti Allah melibatkan hambanya dalam proses penurunan dan dalam proses pemeliharaan. Di sini kata kuncinya itu adalah diturunkan dan dijaga. Nah, itu melibatkan hamba Allah, makhluk dalam proses penurunan. Pertama proses penurunan. Kita tahu bahwasanya turunnya Al-Quran pertama dari Allah menurunkan ke Lauhil Mahfuz. Proses pertama. Dari proses selanjutnya itu adalah dari Lauhil Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah, langitnya dunia. Nah, ketika Al-Quran diturunkan dari langit Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, itu dilibatkan makhluk Allah, para malaikat, penduduk langit. Karena Al-Qurannya itu masih Al-Quran langit, maka yang dilibatkan itu adalah makhluk-makhluk langit. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa itu dilibatkan
ratusan bahkan ribuan para malaikat yang menjaga Al-Quran, karena banyak setan yang mau mencuri kabar dari langit, dijaga. Bahkan mungkin yang diperingati peringatan nuzul Quran itu adalah Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia ini, ke Baitul Izzah, bukan Al-Quran yang turun kepada Nabi. Karena kenapa? Di sini Allah menggunakan inna anzalna fi lailatul qadar. Dalam ulumul Quran nanti perbedaan antara anzala dengan nazzala. Kalau redaksi anzala itu turunnya secara sekaligus. Kalau nazzala turunnya secara berangsur-angsur. Nah, kemudian ketika Al-Quran dari langit dunia turun ke Rasulullah. Nah, ketika Al-Quran sudah turun ke Rasulullah, dan artinya Al-Quran itu sudah membumi, maka berlakulah hukum-hukum bumi. Al-Quran itu harus bisa dibaca. Al-Quran ada dua unsur ketika Al-Quran sudah turun ke bumi. Ketika Al-Quran di langit itu kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Apakah ada huruf-hurufnya? Wallahu a'lam, itu hal-hal yang gaib ya. Kita tidak bisa memastikan itu, dan kita tidak diwajibkan untuk mengetahui itu. Tetapi ketika Al-Quran sudah turun ke bumi, maka berlakulah hukum-hukum bumi. Al-Quran harus bisa dibaca, Al-Quran ditulis, Al-Quran bisa difahami. Maka Al-Quran ada dua unsur, ada unsur teks dan ada unsur makna. Maka ke aspek yang kedua yaitu adalah penjagaan Al-Quran. Ketika proses penurunan Al-Quran sudah selesai, maka yang kedua itu adalah proses penjagaan. Proses penjagaan pun di sini dilibatkan hamba-hambanya. Karena ini ada di bumi, maka dilibatkan adalah makhluk-makhluk bumi, manusia. Nabi pertama yang paling mengawal penjagaan Al-Quran. Teksnya ada aspek tulisan, ada aspek bacaan. Maka tiap generasinya itu selalu ada saja hamba-hamba Allah yang Allah pilih untuk menjaga itu, baik aspek tulisan, baik aspek bacaan maupun aspek makna yang dikandung. Kalau dalam perspektif ilmu, nanti ada ilmu tajwid. Kita baca salah aja itu pasti akan ketahuan gitu. Bahkan ketika menjadi imam, satu huruf dalam surah Al-Fatihah itu dirubah, sengaja atau tidak sengaja, batal sholatnya. Karena teksnya itu terjaga dengan adanya ilmu tajwid dan ilmu qiraat. Di samping ada teks, ada makna yang dikandung dari teks itu. Maka ada ilmu-ilmu tafsir, ada pakar-pakar tafsir yang menjaga makna yang terkandung dari teks Al-Quran itu. Maka kemudian unsur lisani, yaitu bagaimana cara membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Maka di sini ada ilmu tajwid dan ilmu qiraat. Unsur tulisannya, bagaimana menulis Al-Quran. Maka tulisan Al-Quran itu kan, mushaf Al-Quran tidak pernah berubah kan sampai sekarang. Karena ada ilmu yang mengawal itu, adalah ilmu Rasul Usmani. Dan yang terakhir itu adalah unsur yang terkait dengan makna, adalah domain dari ilmu tafsir dan ulumul Quran. Nah, saya fokuskan terkait dengan membacanya. Kita singkat saja. Dari satu-satunya kitab suci ya, yang memang next ya, satu-satunya kitab suci yang memang cara membacanya itu adalah at-talaqqi wal musyafahah, wahyu verbal dari mulut ke mulut. Itu nggak bisa kita baru belajar Al-Quran melalui media online gitu ya. Kalau sebagai media pembantu itu boleh, tapi kalau menjadi media pokok itu nanti akan menjadi masalah nantinya. Karena bacaan Al-Quran itu adalah perilaku yang harus diikuti. Bagaimana cara baca ikhfa, bagaimana cara baca hukum-hukum yang memang harus dilihat bagaimana bentuk bibir guru dalam melafalkannya. Karena ketika Rasul menerima dari Jibril pun dikatakan fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jika kami bacakan Al-Quran, maka ikutilah bacaannya. Rasul pun talaqi langsung kepada malaikat Jibril. Nah, Allah menetapkan sendiri bahwasanya baca Quran itu gampang, nggak susah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Atau dalam surah lain, fa inna ma yassarnahu bilisanika litubashshira bil muttaqin
wa tunzira bihi qauman ludda. Next ya, slide-nya. Fa inna ma yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun. Nah, bahwa ditegaskan sama Allah, bukti dari kemudahan membaca Al-Quran adalah banyaknya anak-anak kecil. Kita sekarang kan banyak anak-anak kecil bahkan tidak membacanya, menghafalkannya. Orang-orang dewasa dan orang-orang yang semula tidak bisa membaca Al-Quran dalam waktu yang relatif singkat bisa membaca Al-Quran melalui buku ajar yang jumlahnya ratusan. Ya, bahkan sekarang itu juga metode cara membaca Al-Quran itu ada sekitar 250 metode cara membaca Al-Quran yang memang itu dalam rangka mempermudah. Allah memilih para hambanya dalam bahwasanya Al-Quran itu mudah dalam dibaca dan dihafalkan dan difahami. Next ya, langsung saja. Nah, saya fokus ke ilmu qiraat, slide ke ilmu qiraat. Salah satu ilmu yang mengawal terkait dengan cara membaca Al-Quran itu adalah ilmu qiraat. Ilmu qiraat atau lebih spesifik itu adalah ilmu qiraat sab'ah. Jadi bacaan yang kita baca selama ini itu adalah salah satu di antara bacaan-bacaan yang memang bersambung ke Rasulullah SAW. Misal saya praktekkan dalam surah Al-Qadar ya. Saya praktekkan Al-Qadar menggunakan qiraat sab'ah. Bahwa ada loh bacaan lain selain bacaan yang biasa kita praktekkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. 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 وما أدراك ما ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر Lailatul Qadri khairum minal syahr, dan seterusnya dan seterusnya. Yang saya kelamaan nanti kalau saya praktekkan ya. Artinya ini sebagai wawasan buat kita bahwa Al-Quran itu kitab yang ketika Al-Quran ketika diturunkan dulu itu mengakomodir kemampuan makhluk dalam membaca pada waktu itu. Maka Rasulullah bersabda, unzil Al-Quran ala sab'ati ahruf. Al-Quran diturunkan atas 7 huruf. Tetapi kata-kata 7 huruf ini bukan berarti 7 imam qiraat, bukan. Pak Imam Suyuti mengatakan bahwasanya makna yang terkandung dari 7 huruf ini para ulama berbeda pendapat. Banyak sekali pendapatnya, sampai 200 pendapat. Tetapi ala kulli hal dari 200 pendapat itu tidak ada yang mengatakan bahwasanya 7 huruf ini adalah 7 imam. Ya. Kemudian jadi ada 7 di abad ke-3 para ulama ada datang Imam Ibnu Mujahid mengumpulkan qiraat
Ada qiraat Nafi, qiraat Ibnu Katsir, qiraat Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah dan Al-Kisai. Nah, posisi madhab kita dalam membaca itu ada di imam kelima. Imam kelima ya, di imam kelima di riwayat Hafiz. Artinya masih banyak ragam bacaan yang memang itu bisa dipakai dalam sholat. Ya, jadi Al-Quran diturunkan itu tidak hanya tulisannya, tidak hanya bacaannya, tetapi cara membacanya pun diturunkan. Maka 7 imam ini menjadi salah satu kemukjizatan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu mempunyai ragam bacaan yang memang banyak sekali, dan ini bacaan-bacaan ini bisa dipakai di dalam salat maupun di luar salat. Nah, maka kalau kita lihat dari ke-7 atau 14 riwayat ini, ragam membaca Al-Quran yang masyhur saat ini adalah bacaan dengan riwayat Imam Asim melalui jalur riwayat Imam Hafiz. Jangan-jangan yang kita baca ini kita nggak tahu bacaan siapa yang selama ini kita baca. Jadi bacaan yang kita baca selama ini adalah riwayat Imam Asim. Jadi riwayatnya riwayat Hafiz. Nah, itu kan mazhab dalam kita berfikih itu kan, dalam beribadah itu kan, Indonesia itu kan ada 4 mazhab ya, tetapi yang mayoritas menggunakan mazhab Syafi'i. Mazhab akidah nanti beda lagi. Mazhab dalam membaca Al-Quran pun. Jadi kalau ditanya mazhab dalam membaca Al-Quran ente siapa? Oh, mazhab saya Imam Syafi'i. Nggak nyambung. Karena Imam Syafi'i itu adalah mazhabnya mazhab beribadah. Tapi kalau dalam membaca Al-Quran itu mazhab kita itu adalah riwayat Hafiz. Nah, riwayat Hafiz. Nah, Thariq Asy-Syadibiyah, versi ini yang sangat populer di dunia Islam. Hampir 2/3 kaum muslimin di dunia Islam menggunakan riwayat ini, riwayat Hafiz. Riwayat lainnya yang masih eksis ada riwayat Qalun dari Imam Nafi. Riwayat Qalun itu masih banyak digunakan di Maroko, di Libya, dan beberapa negeri Afrika Utara menggunakan riwayat Qalun. Ada juga riwayat Warash yang juga masih banyak digunakan di Aljazair, Mauritania, dan lainnya. Kemudian riwayat Ad-Duri juga digunakan di Sudan. Nah, tetapi sekarang dengan banyaknya kajian-kajian atau sudah banyak alumni Timur Tengah dari anak bangsa sudah banyak yang melakukan kajian-kajian tentang qiraat. Artinya bahwa yang harus kita tanamkan dalam diri kita bahwasanya salah satu unsur kemukjizatan Al-Quran itu adalah unsur cara membacanya. Bahwa cara membaca Al-Quran bukan satu-satunya cara yang kita selama ini baca, tetapi masih banyak ragam baca yang memang itu dipraktekkan di belahan dunia Islam ini, yang memang itu bersumber kalau ditarik sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita membaca Al-Quran, maka sebisa mungkin kita membacanya itu memperhatikan kaidah-kaidah yang memang sudah dititipkan oleh para ulama dengan adanya ilmu tajwid dan ilmu qiraat. Satu paket itu. Ketika kita membaca Al-Quran itu mau tidak mau, suka tidak suka, harus dengan menggunakan tajwid. Walaupun kita tidak tahu secara teori. Apalagi ini lebih spesifik lagi terkait dengan sholat kita. Sholat kita itu adalah salah satu rukunnya itu adalah membaca surah Al-Fatihah. Satu huruf saja kita rubah atau satu tasdid saja kita tidak baca dalam surah Al-Fatihah, maka konsekuensinya sholat kita. Misalnya di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau kita tidak membaca tasdidnya, maka itu maknanya akan berubah. Yang awalnya hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Dalam satu literatur mengatakan kalau tidak ada tasdidnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu maknanya hanya kepada matahari. Na'bud, kami menyembah, dan hanya kepada matahari kami memohon pertolongan. Karena kenapa? Dalam bahasa Arab
kita merubah huruf saja itu akan berubah makna. Siratal ladzina an'amta atau an'amta, itu kan perubahan huruf ya. Yang ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Merubah huruf atau menambah huruf, maka konsekuensinya akan berkonsekuensi dengan sholat kita. Maka di Ramadan tahun ini mudah-mudahan kita bisa mempersembahkan puasa yang terbaik di tahun ini. Karena kita tidak ada jaminan bisa bertemu dengan Ramadan di tahun berikutnya. Karena kita sudah Ramadan yang keberapa ini kita jalan dalam hidup kita. Ya, kita tanyakan dalam diri kita masing-masing. Masa tidak ada perbaikan-perbaikan dari tahun ke tahun? Ya, mudah-mudahan ini adalah Ramadan terbaik kita yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita juga bisa mudah-mudahan bisa mempersembahkan sholat yang terbaik. Sholat zuhur yang keberapa yang kita laksanakan pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini adalah sholat yang terbaik yang kita persembahkan. Dan mudah-mudahan juga kita bisa meningkatkan ibadah-ibadah amaliyah Ramadan kita dari waktu ke waktu. Dan mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan sisa waktu Ramadan yang tinggal tersisa hitungan hari ini. Dan mudah-mudahan kita bisa ditetapkan atau Allahumma wafiqna lailatul qadr, Allahumma wafiqna lailatul qadr, Allahumma wafiqna lailatul qadr. Semoga kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, malam terbaik di antara malam-malam lainnya, sehingga kita bisa mendapatkan kemuliaan bulan suci Ramadan. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada pertanyaan. Baik, jazakumullah ahsanul jazak kepada Ustaz Dr. Hawas yang telah menyampaikan kajian tentang sejarah atau riwayat bacaan ragam Al-Quran dari para jamaah. Dipersilakan yang ingin bertanya. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan ini Ustaz, jadi apakah boleh di dalam sholat itu mencampur dua qiraat ya? Misalkan yang rakaat pertama hafaz dan yang kedua pakai wars gitu. Ya. Itu secara fikih gimana gitu? Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya bagus ya. Boleh tidak kita mencampur adukan? Kalau kita mencampur adukannya itu rakaat pertama dengan riwayat hafaz misalnya, rakaat kedua riwayat yang lain, itu boleh-boleh saja. Yang penting kan ketika kita mempraktekkan itu kita tahu ilmunya. Nah, yang kurang tepat misalnya pencampuran adukan riwayatnya itu dalam satu rakaat misalnya. Misal saya baca dalam surah Al-Fatihah misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, itu kan bukan riwayat hafaz ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, tadi saya baca riwayat Khalaf, itu satu paket. Jadi ketika kita mau mempraktekkan satu riwayat itu satu paket. Percampuran adukan mazhab itu kan dalam fikih namanya talfiq ya. Talfiq dalam fikih itu tidak boleh. Misalnya dalam satu wudhu itu kita pilih yang enak-enak aja mazhabnya gitu. Nah, sama dalam membaca Al-Quran pun kita tidak bisa mencampur adukan riwayat. Kita bisa mencampur adukannya itu kalau satu paket. Nah, tetapi kalau tadi satu rakaat menggunakan riwayat ini, satu rakaat dengan menggunakan riwayat ini, atau rakaat pertama maliknya panjang, rakaat kedua maliknya pendek, itu boleh-boleh saja. Yang paling penting itu imam yang mempraktekkan itu atau kita yang membaca itu tahu ilmunya, gitu. Mungkin satu lagi. Iya, ada lagi? Masih ada waktu untuk bertanya? Satu lagi, silakan. Jam-jam rawan ini. Baik, Ustaz, tidak ada pertanyaan lagi. Silakan ditutup dan diakhiri dengan doanya. Silakan.
Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, singkat sekali, tapi mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan para jamaah bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang keren, kitab yang hebat, yang kalau kita kaji dari masa ke masa itu tidak pernah habis itu isi kandungan Al-Quran, baik dari aspek tulisannya, aspek bacaannya, apalagi aspek maknanya. Aspek maknanya itu terus para mufassir itu mengeluarkan karya-karya terkait isi kandungan Al-Quran. Terima kasih, mohon maaf lebih kurangnya apabila ada kata-kata yang salah, dan saya akhiri. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى حق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حسن الصيام، اللهم إنا نسألك حسن الختام، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi mengucapkan kepada Ustaz Dr. Ahmad Hawashi yang telah menyampaikan